pasiennya ini yang katanya hingga sampai sekarang belum menikah, ya, belum menikah. Ada yang lamar. Nah, mengenai orang-orang yang dicintai jin pada umumnya, yang pertama adalah yang pertama itu dia sering menyendiri. Ya, dia sering menyendiri aja, melamun, terus banyak pikiran segala macam. Bukan banyak pikiran karena banyak utang, bukan, ya. Banyak pikiran, nggak tahu apa yang dia pikirkan begitu. Ciri-ciri orang yang dicintai bangsa jin, ya, itu setiap jari, ya, ujung jari itu dingin. Ujung jari itu dingin. Ya, setiap ujung jarinya nih dingin, ngerasa dingin. Orang yang dicintai jin itu biasanya tidak tertarik pada lawan jenis, ya, tidak tertarik pada lawan jenis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, di pagi hari ini ya, saya bersama murid saya. Alhamdulillah kami sedang dalam perjalanan. Insya Allah di hari ini ada jadwal di Keramat Batu, ya, yang mana pasiennya ini yang katanya hingga sampai sekarang belum menikah, ya, belum menikah. Ada yang lamar, dia tidak mau. Dia suka, dianya nggak suka. Dianya nggak suka, dianya suka. Kebalikannya, ya. Tuh, jadi banyak faktor-faktor di luar nalar, ya, yang katanya ya seperti itulah. Jadi pasien ini sesama lawan jenis itu tidak ada keterikatan ataupun tidak tertarik begitu. Jadi kita akan coba, ya, kita ruqyah, mudah-mudahan mendapatkan hasil, artinya dia tertarik kembali terhadap pasangannya itu. Jadi ada yang mau lamar nggak mau gitu kan, aduh, terus maning baik. Ya sahabat, mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat, nanti akan saya jelaskan, ya, mengenai orang yang dicintai jin. Ya, orang yang dicintai jin itu ciri-cirinya apa? Ya, nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum itu kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi, salam 'alaika. Ya Rasul, salam 'alaika. Ya Habib, salam 'alaika. Salawatullah 'alaika. Ya Nabi, salam 'alaika.
salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya sahabat-sahabat semuanya, terus gemakan sholawat, boomingkan sholawat dimanapun kita berada, terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mohon doanya sahabat ya, saya lagi serak, lagi bindeng ini, kemarin batuk pilek, tapi alhamdulillah di hari ini ya sudah fit kembali, walaupun keadaan masih suaranya masih menggema, artinya masih radang. Ya, mohon doanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, ya kita berbicara mengenai orang-orang yang dicintai jin pada umumnya. Orang-orang yang dicintai jin pada umumnya yaitu banyak sekali. Ya, banyak sekali ciri-cirinya. Nah, yang pertama, ngomongin cinta lagi, ya kan? Oh, cinlok. Cinlok, tahu cinlok? Aci dicolok, cilok kan Maya. Nah, mengenai orang-orang yang dicintai jin pada umumnya, yang pertama adalah itu dia sering menyendiri. Ya, dia sering menyendiri aja, melamun, terus banyak pikiran segala macam. Bukan banyak pikiran karena banyak utang, bukan ya. Banyak pikiran, nggak tahu apa yang dia pikirkan begitu. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu mimpinya itu seperti dipaksa nikah oleh sekelompok orang. Ya, jadi mimpinya itu dipaksa nikah. Di mimpinya itu dipaksa nikah oleh sekelompok orang. Nah, itu. Terus selanjutnya ciri-ciri orang yang dicintai jin itu kalau tidur dia itu seperti ada orang di sampingnya. Ya, seperti ada orang di sampingnya, ada yang nemenin begitu. Ya, padahal tidak ada. Tuh. Itulah sahabat cirinya. Terus selanjutnya ciri-ciri orang yang dicintai bangsa jin ya. Itu setiap jari ya, ujung jari itu dingin. Ujung jari itu dingin. Ya, setiap ujung jarinya nih dingin, ngerasa dingin gitu. Ya, itu sahabat. Nah, selanjutnya itu dia sering mimpi basah. Nah, sering mimpi basah ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang dicintai bangsa jin. Selanjutnya apa? Orang-orang yang dicintai jin itu. Nah, itu selanjutnya yaitu orang yang dicintai jin itu biasanya tidak tertarik pada lawan jenis. Ya, tidak tertarik pada lawan jenis. Ya. Cowok sama cewek, nah itu tidak tertarik. Ya, bahkan dunia sekarang berbeda. Naudzubillahi min dzalik, ya, laki-laki suka sama laki-laki, kan sudah terbalik gitu. Dunia sudah semakin tua. Ya, jangan sampai terjadilah di negara kita, negara Indonesia. Oke. Tuh, ya, selanjutnya itu enggan untuk menikah. Ya, aduh, kok nikah biar gelem ya pada. Tuh. Jadi ini nih kayaknya umur udah matang. Terus juga udah kadang orang itu udah mapan, tapi enggan untuk menikah. Kadang terbatas umur ya. Umur itu udah 40, udah 35, ya bahkan udah 29. Itu nggak mau menikah gitu kan. Tuh. Apa karena belum punya pacar atau belum punya jodohnya, ya wallahu a'lam. Intinya mah tidak tertarik gitu tuh dengan lawan jenis. Nah, ini ciri-ciri dari gangguan jin ya, dicintai jin gitu. Nah, selanjutnya yaitu sering was-was ketika saat sholat atau setelah berwudu ya, dia was-was. Terus kemudian sirkulasi head tidak lancar. Ya, sirkulasi head tidak lancar atau tidak teratur, bahkan tidak head sama sekali ya. Atau head itu terus-terusan ya, 1 bulan penuh atau 2 bulan penuh head terus. Nah, ini termasuk orang-orang yang dicintai bangsa jin. Nah, selanjutnya ada juga orang yang belum dikasih keturunan, susah dikasih keturunan ya, karena itu rahimnya terikat ya oleh bangsa jin. Jadi
head tidak lancar, tidak teratur, bahkan tidak head sama sekali. Terus juga yang sudah menikah itu susah memiliki keturunan. Itu orang-orang yang dicintai bangsa jin. Ya, maka dari itu kita perlu perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak zikir, sholawat, terutama sholawat, ya, itu supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat. Ya, selanjutnya, walaupun dia subur gitu, tidak mandul, nah itu kalau ada gangguan jin, rahimnya terikat, itu termasuknya adalah gangguan jin, ya, termasuk dicintai jin, orang-orang yang dicintai jin. Selanjutnya, selain itu, ya, pundak terasa berat, seperti lagi gendong bayi gitu, seperti lagi gendong bayi. Itu termasuknya ada jin yang nempel ataupun yang mengikat di dalam tubuhnya. Tuh sahabat. Terus dia juga suka dengan tempat-tempat yang kotor. Nah, selanjutnya orang-orang yang dicintai jin, ya, yaitu dia memiliki sifat temperamental, ya. Tersinggung sedikit marah, itu termasuknya. Nah, selanjutnya timbul sifat merasa lebih hebat. Ini juga termasuk gangguan bangsa jin, ya. Makanya saya sarankan di video-video sebelumnya juga, ketika mandi itu lebih bagusnya, ya, sebelum menjelang maghrib, ya, itu jangan sampai mandi itu di atas ataupun setelah ba'da maghrib sampai jam 12 malam. Itu kurang bagus, ya, buat kesehatan juga. Itu energi negatif, ya, itu nempel dalam badan, makanya aura positif kita tertutup gitu. Makanya mohon maaf, kalau keterkaitan dengan lawan jenis, ya, itu kayaknya tidak tertarik begitu tuh. Lawan jenis itu tidak tertarik karena apa? Karena faktor salah satunya adalah aura positifnya tertutup. Tuh sahabat, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya kebenaran hanya milik Allah. Ya, kita sambil saling mengingatkan, belajar, terus menggali ilmu. Terutama satu, ya, perbanyak baca sholawat. Tuh sahabat, ya, perbanyak baca sholawat dimanapun kita berada, perbanyak baca sholawat, ya, dalam hati, ya. Jadi itu sahabat, ya, mohon doanya sahabat. Sekarang ini memang saya benar-benar lagi sibuk, bukan sibuk lagi tapi super sibuk, harus bisa membagi waktu, ya. Karena saya lagi jadi mahasiswa maning, ya, PPG, ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat, jadi harus bisa mengatur waktu, ya. Kemarin juga kan dari Bandung, dari Cakung, ya, Cikarang, ya, harus bisa mengatur waktunya, ya. Juga terutama kesehatan, ya. Mudah-mudahan saya, tim, dan sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari sihir, dijauhkan dari gangguan bangsa jin, ya. Kuncinya satu, kita perbanyak baca sholawat. Itu sahabat, supaya terlindungi, ya, supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita ikhlaskan diri kita, ya. Di dunia ini Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ingat, ya, sahabat, itu surat Az-Zariyat, bukan surat Anas. Ya, tuh. Gus maning, aduh, bislah. Anda maning keris ditarik segini muncul keris, nah kali ini kan muncul harta karun, sahabat, ya. Lalu ini bos aneh-aneh sahabat, ya, bis aja dituruti maning. Ya, kemarin juga saya dapat pasien yang kebetulan mantan pasien dia, gitu. Jadi aduh, bis kerunya lah maning, ya.
Pokoknya minta perlindungan sama Allah, sahabat. Segala macam bentuk apapun ya yang dikasih oleh Allah, yaitu atas kehendaknya ya, atas kehendak Allah. Kita minta sama Allah. Kita sakit, minta sama Allah ya. Jangan sama yang dukun-dukun, aduh lah, jangan yang aneh-aneh, yaitu akan mudarat ke badan kita. Itu sahabat. Makanya kata Allah apa? Fa idza maridtu fa huwa yasfin. Jadi sebenarnya Allah menurunkan segala macam penyakit, ya itu pasti ada obatnya ya. Tidak harus ke dukun ataupun ke yang lainnya yang tidak memenuhi syariat ya. Itu tidak boleh atau tidak baik ya, sahabat. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jika sakit ya, jika ada yang dirasakan di badan ya, ataupun di badan ini ada yang rasa sakit, yaitu bisa dibacakan Ummul Quran ya. Telapak tangan kita memegang bagian yang sakit, kemudian dengan niat atas izin Allah ya, kita bacakan surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Itu sahabat ya. Insya Allah dengan izin Allah akan menyembuhkan, karena Ummul Quran ini luar biasa sahabat ya. Surat Al-Fatihah ini nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, baik sahabat, mohon doanya. Kita akan sampai nih di Keramat ya, di Serang ya. Mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.